balik lagi sama aku, Iqdan Lolita. Di video kali ini aku mau ngebahas gimana sih caranya bikin visa Schengen atau mengajukan visa Schengen tanpa agent. Ini menurut pengalaman pribadi aku sendiri. Karena aku mengurus visa Schengen itu selalu sendiri, tidak pernah menggunakan agent. Jadi pertama, apa sih yang perlu kalian siapin saat kalian mengajukan visa? Jadi hal-hal apa aja sih yang perlu kalian lakukan ketika kalian ingin mengajukan visa Schengen? Pertama, yang harus kalian lakukan adalah membuat janji temu di VFS Global. Jadi VFS Global itu ada 3, ada di Bali, Surabaya, dan Jakarta. Nah biasanya aku selalu membuat janji temu itu dapetnya di Surabaya, karena Surabaya itu menurut aku yang paling sepi ya. Karena aku kan sebenarnya tinggal di Bali tadinya. Nah di Bali tuh penuh terus, susah banget dapet slot untuk mengajukan janji temu. Susah banget gitu mengajukan janji temu karena di Bali tuh selalu padat. Nah, setelah itu kalian setelah membuat janji temu nih, kalian sudah tahu janji temunya kapan. Nah, yang perlu kalian persiapkan adalah booking tiket, itu pulang pergi, itu wajib. Jangan pernah kalian kalau membuat sesuatu atau kayak visa gitu pakai dummy. Aku pernah beberapa kali lihat orang ya, ya sebenarnya sih itu preference ya. Kalau menurut aku pribadi itu riskan gitu. Jadi jangan pernah ngajuin visa itu pakai dummy tiket. Kalau kalian memang ragu, takut gitu visa kalian ditolak, mendingan kalian beli tiket PP tapi yang bisa di reschedule atau yang bisa di refund 100%. Daripada membuat visa kalian gagal karena dummy tiket, aku pribadi lebih memilih beli tiket yang bisa di reschedule atau bisa di refund ketika amit-amit visa kalian ketolak. Nah, setelah kalian booking tiket, yang perlu kalian persiapkan adalah dokumen pribadi kalian. Jadi seperti akte, KK, KTP, dan paspor. Dari beberapa dokumen yang masih menggunakan bahasa Indonesia ini, kalian wajib mentranslate dokumen-dokumen kalian ke bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Tapi kalau aku pribadi, menurutku kalau kalian kesini cuma jalan-jalan atau stay-nya cuma sebentar, ditranslate pakai bahasa Inggris aja nggak masalah. Nah, kalian mentranslate-nya itu harus menggunakan penerjemah tersumpah. Kalau kalian butuh kontak penerjemah tersumpah, aku punya kontaknya. Jadi penerjemah tersumpah ini yang ngebantuin aku kemarin mentranslate beberapa dokumen yang aku perlukan. Nanti aku tulis kontaknya di bawah atau kalian bisa DM aku tanya-tanya mengenai pembuatan visa ini. Oke, setelah kalian mentranslate beberapa dokumen pribadi kalian, yang perlu kalian siapkan adalah dokumen tambahan seperti 3 bulan rekening koran kalian. Jadi rekening koran kalian, si bank ini akan mengeluarkan rekening koran yang kalian butuhkan selama 3 bulan terakhir. Setelah itu kalian harus meminta rekomendasi dari bank, dan bank ini harus menyatakan kalau kalian adalah nasabah yang memiliki dana di sana gitu. Kemudian rekomendasi dari kantor dan surat keterangan kerja. Kenapa sih ini perlu? Karena kalau kalian kesini tujuannya jalan-jalan, negara tujuan kalian itu pengen kalian itu stable gitu, atau hanya bener-bener jalan-jalan, bukan orang yang datang terus tinggal di Belanda secara ilegal atau di Eropa secara ilegal. Itulah kenapa biasanya visa atau syarat pengajuan visa itu untuk jalan-jalan harus disertakan rekomendasi kerja sama rekomendasi dari bank. Nah, itu dokumen tambahan. Setelah itu, kalian harus menyiapkan itinerary. Jadi, selama kalian di Belanda atau di Eropa nih, kalian mau kemana aja dan mau ngapain aja. Biasanya kalau aku buat itinerary itu seperti Excel aja gitu. Jadi, hari pertama sampai hari keberapa kalian tinggal di Eropa. Nah, ada satu catatan lagi, masalah uang, spend money untuk di Eropa. Kalau aku pribadi, ini di Belanda ya, tapi aku nggak tahu kalau tujuan negara Eropa, negara Schengen yang di Eropa itu berapa. Tapi kalau untuk spend money di sini, sepengalaman aku itu 50-60 euro. Jadi kalian siapin di rekening kalian itu sekitar 50-60 euro per day. Dikali berapa hari kalian tinggal di sini. Tapi kalau aku pribadi mending dilebihin gitu. Jadi contoh misalnya kalian tinggal di Eropa itu 10 hari. Dikali aja 60 euro 10 hari berarti kan 600 euro. Nah, 600 euro itu yang harus ada di rekening kalian. Cuma daripada kurang ya, mendingan dilebihin aja.
sebenarnya karena kayak gini tuh risky banget gitu. Kadang ada yang pengen kalian tuh punya rekening, punya uang di rekening tuh lebih, atau setidaknya kalian bisa spend money sekitar segitu. Nah, catatan 50-60 euro ini adalah exclude transportasi dan hotel kalian. Jadi setelah kalian membuat itinerary, kalian tuh harus booking tempat, booking hotel. Karena kan kalian di sini berdasarkan travel ya, traveling, bukan berdasarkan invitation. Beda cerita lagi kalau misalnya kalian di-invite sama orang. Nah, orang itu harus mengeluarkan surat invitation, terus dokumen-dokumen dia kayak surat kontrak kerja atau rekening koran dia yang menyatakan dia akan menyanggupi untuk mengcover kalian selama kalian di Eropa. Tapi kalau kalian jalan-jalan untuk kalian sendiri atau pribadi, nah tadi kalau di Eropa, di Belanda ya maksudku, itu 60 euro per day dikali berapa hari kalian di sini. Nah misalnya 600 euro, kalian lebihin aja 1000 euro gitu. 1000 euro sekarang sekitar 16.500.000 atau 16.700.000 gitu lah. Nah itu yang mesti mengendap di rekening kalian. Kenapa sih harus segitu? Karena si negara ini atau si embassy ingin kalian tuh punya uang selama kalian ada di Eropa gitu. Jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu, kalian punya uang yang cukup gitu untuk balik ke Indonesia atau untuk spend money di sini gitu. Kalau ada kebutuhan mendesak juga, jadi mendingan dilebihin aja. Nah, saran aku, kalian juga kalau bisa bawa beberapa ratus uang euro lah cash gitu, karena takutnya ada apa-apa di bandara, kalian nggak bisa pakai card kalian punya kalian punya cash gitu. Itu sepengalaman aku ya. Nah setelah kalian buat itinerary, udah booking hotel, sudah punya dokumen-dokumen tambahan yang tadi aku siapin, nah kalian tinggal nyerahin semua itu ketika kalian berada di janji temu. Nah biasanya janji temu itu tergantung sih, ada yang cepat ada yang lama. Cuma kalau untuk aku, rekomendasi aku, kalau kalian mau ke Eropanya bulan depan, better atau misal contoh ya, ini kan bulan Maret, kalau kalian mau ke Eropanya bulan Juni, kalian harus ngajuin itu dari bulan April. Kenapa? Lebih baik, lebih cepat dibandingkan mepet gitu. Karena terkadang visa Schengen itu keluarnya cuma 14 hari dari pertama kali kita ketemu atau janji temu. Tapi kadang-kadang bisa juga 1 bulan gitu. Karena pengalaman aku waktu itu, aku pertama ke Eropa, itu visa Schengenku jadinya cepet banget. Cuma sekitar 14 hari. Nah, pengalaman aku akhirnya setelah itu, pengalaman kedua aku ke Eropa, itu visa Schengen aku jadi sekitar 1 bulanan gitu ya. Enggak sih, 20 hari kerja. Itu karena aku memang di Eropanya lebih lama gitu. Nah beda cerita lagi kalau kalian mau pindah, nah itu beda lagi visanya. Ini aku cuma membahas visa untuk traveling aja. Nah setelah kalian janji temu, setelah kalian sudah menyerahkan semua dokumen kalian, sebenarnya nggak kayak interview sih, cuma ditanya-tanya aja di Eropa tuh mau ngapain, mau kemana, tujuannya apa, kayak gitu-gitu. Nggak, interviewnya nggak terlalu gimana-gimana banget. Nah setelah itu kalian cuma disuruh menunggu sekitar 14 hari kerja sampai 30 hari kerja. Nah, segitu aja. Apa sih yang perlu kalian siapin ketika kalian mengajukan visa Schengen? Ini kalau aku ngomongnya agak belibet atau kalian bingung gitu ya, masih ada yang bingung, kalian boleh banget komen di video aku, terus tanya-tanya syaratnya apa, terus kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya kayak gimana, boleh banget DM ke Instagram aku, lolipu93, atau mampir ke TikTok aku, lolipu_93. Atau boleh juga langsung komen di video aku ini. Nah, aku ulang lagi ya syarat-syarat pembuatan visa Schengen. Pertama, sudah pasti kalian harus membuat janji temu sama VFS Global yang tadi aku bilang. Dia tuh pihak ketiga dari embassy-nya Belanda soalnya, atau embassy-nya negara Schengen. Ada beberapa negara Schengen yang kalau kalian mau mengajukan visa langsung aja ke VFS, itu tangan ketiga atau pihak ketiga yang membantu kalian untuk mengajukan visa. Jadi setelah menggunakan janji temu atau membuat janji temu sama VFS, jangan lupa siapin tiket pesawat itu return ya, pulang pergi. Habis itu dokumen pribadi kalian, aku ulang, akte, KTP, KK, sama paspor. Paspor kalau bisa jangan mepet 6 bulan ya. Kalau bisa, kalau paspornya sudah 8 bulan langsung perpanjang aja. Daripada jadi masalah ketika semuanya udah lolos, gara-gara paspor kalian yang kurang dari 6 bulan kalian di cancel gitu. Karena kita nggak tahu kapan sih jadi si visa Schengen ini, bisa cepat bisa lama.
Jadi better kalau kalian punya paspor sudah masa berlakunya cuma 8 bulan, perpanjang aja. Oke, itu dokumen pribadi. Terus juga ada dokumen tambahan kayak dokumen dari bank atau bukti keuangan kalian yang membantu kalian atau menunjang kalian selama kalian jalan-jalan di Eropa. Tadi rekomendasi bank, terus juga rekening koran 3 bulan, terus rekomendasi dari kantor, atau keterangan kerja dari kantor. Itu kalau bisa semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Karena ini kan kita mau ke Eropa gitu. Jadi better beberapa dokumen yang masih menggunakan bahasa Indonesia translate aja ke bahasa Inggris. Nah, sesudah itu jangan lupa buat itinerary. Nah, itinerary itu menyatakan kalian tuh selama di Eropa mau ngapain aja dan mau kemana aja. Seperti itu. Jadi, segitu aja video penjelasan aku tentang pengajuan visa tanpa agent. Jangan takut visa kalian ketolak. Ya semoga ini kan pengalaman aku, jadi aku berdoa buat kalian-kalian yang mau pergi ke Eropa pertama kali atau mengajukan visa Schengen pertama kali tanpa menggunakan agent, semangat. Karena sebenarnya kalian itu bisa, cuma dokumen yang kalian perlu siapkan itu memang agak banyak. Oh iya, nanti juga jangan lupa download ini loh, kayak form gitu. Nanti buka aja VFS Global, nanti linknya aku taruh di bawah. Itu ada download formulir gitu untuk mengisi formulir kalian. Kayak keterangan kalian selama berapa lama di sini, kayak gitu. Terus mau kemana aja, terus dokumen-dokumen tambahan yang kalian bawa tuh apa aja. Formulir biasa sih, formulir diri. Jadi ini khusus untuk yang mau jalan-jalan traveling pribadi, bukan invitation. Nanti selanjutnya aku akan menjelaskan visa ke Eropa yang dapat dari invitation, teman, keluarga, pacar, atau kantor atau kerja. Jadi segitu aja videoku hari ini. Terima kasih sudah nonton penjelasan tentang pembuatan visa Schengen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Tuh itu.